semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Maaf hari ini agak kalem karena pagi-pagi udah kayak nggak tahu gitu. Ini aku voice overnya pagi banget. Nggak pagi banget sih, udah jam 8 gitu. Jadi hari ini tuh kegiatannya video aku tuh bukan kegiatan di dapur ya, tapi kegiatan renovasi rumah. Kok rumah? Jadi itu di sini tuh ada lahan kayak sekat gitu, tengah antara kamar depan sama kamar belakang. Sebenarnya udah dari lama pengen dibuat musola, tapi itu kayak nggak pas gitu ya teman-teman, karena kiblat kita tuh kayak ke jalan. Tapi udah lah ya, untuk dana renovasinya juga masih belum ada, jadinya kita untuk renovasi yang besar atau bahkan bangun tuh masih belum ada, jadi kita renovasi kecil-kecilan aja gitu. Jadi untuk sekat ruang depan sama ruang tengah pun, ruang tamu sama ruang tengah pun kita pakai kayu. Itu kayu kayak apa sih namanya ya, aku lupa sih namanya, padahal tadi udah kayu, kalau di sini kan bilangnya kayu sebetan ya, atau kayu reng. Nah, kayu reng tuh. Nah, jadi kita belinya tuh kayak per ikat gitu ya teman-teman. Per ikatnya tuh 10.000. Tapi kan karena nggak semuanya bagus ya, jadinya kita pilihin gitu. Jadi kita beli 5 ikat lah gitu untuk kita pilihin untuk di area yang sekat untuk nanti tempat sholatnya gitu. Nah, sebelumnya tuh kita sholat tuh di kamar depan, dan itu kan kayak kecampur-campur gitu ya, ada barang, ada lemari, ada apa-apanya gitu. Udah kayak sebenarnya pengen lama tuh udah dari lama tuh udah pengen, kenapa ngomongnya belibet banget sih, dari lama tuh udah pengen buat kayak khusus untuk tempat sholat gitu ya. Ya meskipun depan tuh kita khususkan, tapi kan masih banyak barang-barangnya juga ya. Nah kalau ini kan insya Allah ya memang harus untuk khusus, hanya untuk ibadah aja tuh. Terus sebenarnya tuh mau bongkar yang gudang itu, cuman kan karena memang dana kita belum ada, jadinya ya udah kita manfaatin aja lahan yang ada gitu. Oh ya, aku tuh voice over tuh anak-anak tuh masih tidur karena Alvaro seperti biasa begadang. Jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah dia baru tidur. Dan adik Rezil juga jam berapa ya? Jam 9 kalau nggak setengah 10. Tapi udah tidur gitu. Nggak tahu Alvaro lagi susah tidurnya aja gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini aku nggak pakai tukang sama sekali ya. Alhamdulillahnya, masya Allah banget, aku bangga banget sama suami aku karena dia buat semuanya sendiri gitu ya. Kayak kayu ini masang-masang semuanya sendiri. Aku cuma bantuin pegangin aja tuh, sama pegangin pinggang tuh. Sama cuma kayak ini tuh itu, nah gitu. Kayak nanti ada rak juga, itu suami aku sendiri juga yang buat. Pokoknya masya Allah banget, aku bangga sama kamu. Dari yang biasanya dulu tuh selalu kalau aku minta bantuan, ya buatin ini ya buatin itu, yang dia pasti bilangnya ya nanti dulu, iya tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah aku pokoknya ngomong gitu, udah besok tuh udah, kalau nggak besok ya hari itu juga tuh udah jalan gitu ya teman-teman. Bahkan untuk ngecat tuh juga suami aku sendiri gitu. Dulu tuh kalau dia selalu bilang nanti mau cat sendiri, nggak usah tukang gitu, pasti aku nggak akan percaya. Karena apa ya, karena jarang terjadi langsung dikerjakan gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang dia bilang aku mau aneh sendiri gitu, kalau nggak
dia bilang oke, dia langsung berangkat gitu. Jadinya percaya aja gitu ya teman-teman. Bahkan yang sekat apa, dari ruang tamu ke ruang belakang itu juga dia kan kerjakan sendiri semuanya. Cuman aku memang nggak video ya. Nah di sini kan biasanya suami aku tuh nggak pakai baju ya kalau nukang kayak gini, karena aku bilang mau aku video gitu kan, karena renov sebelumnya yang itu aku nggak video, jadinya oke lah dia bilang gitu. Bahkan saat ngecat tuh dia nggak pakai baju dan aku bilang aku mau video, akhirnya dia pakai baju deh. Alhamdulillahnya cuaca tuh nggak panas-panas banget, jadinya pakai baju oke aja gitu. Tapi kalau anak-anakku jangan ditanya ya, mereka tuh duta kaos dalam. Apalagi adik Reza, kalau disuruh pakai baju di siang hari tuh aduh susahnya. Di dalam rumah lah intinya, kalau di rumah suruh pakai baju tuh susah gitu, kalau nggak yang bener-bener dingin banget, karena ya gerahan gitu anaknya. Oh ya, terus ini ruangan apa ya nyebutnya ya, aku bilang musola tapi kok kecil gitu ya, tempat sholat lah ya. Tempat sholat aku tuh ukurannya 2 meter kali 160 ya 180 gitu ya, 180 kali 200 gitu, 180 cm kali 200 cm. Apa sih aku ini? Gini nih, kalau ngomongnya kalem tuh ya, kalau ngomongnya terlalu ngegas nanti tenaganya cepat habis. Karena aku sahur jam berapa ya, kayak pokoknya mau tidur tuh, terus tadi jam berapa ya, 1:30, kalau nggak jam 2 aku tidur. Pokoknya sebelum itu aku udah sahur, terus habis itu jam 5 lebih udah habis azan lah. Kan di sini azannya jam 5:10 ya. Nah itu udah habis itu udah bangun, udah deh, kan udah masih nggak sempat minum ya sebelum subuh, karena udah subuh waktu Indonesia Tengah ya. Kalau di WIB pasti masih jam 4-an itu. Oh ya, udah aku cerita ya, untuk kayunya sendiri tadi per ikatnya kan 10.000. Jadi untuk budget pembuatan tempat sholat ini nggak sampai 300 kayaknya, nggak sampai 300.000, sekitar 200 berapa gitu aku tulisnya. Itu udah termasuk cat, kayu gitu. Karena untuk cat sendiri ini, untuk yang pembatas ini dia pakai cat kayu ya teman-teman, yang cat minyak itu loh ya. Kalau untuk dindingnya aku pakai cat air aja gitu. Nah ini udah selesai, terus ini lanjut untuk ngecatnya. Dan ini tuh udah hari yang berbeda ya, yang waktu masang tadi tuh itu sebelum puasa, dan yang ngecat ini tuh pas udah puasa. Jadi ini siang-siang menyala suamiku. Dia siang-siang ngecat, aku juga bantuin kalau untuk ngecat ini. Bahkan bukan cuma aku, anak-anak bantuin tuh ya. Dia tuh Mas Alvaro tuh ikut jadi mandor tuh. Tuh ikut kan dia juga tuh, dia ngecek kekentalannya tuh udah kental belum. Terus nanti ada adik Razel juga bantuin ngecat. Jadi kan sebelumnya ini warnanya biru ya, kita senadakan sama yang dekat jendela itu biar warnanya sama-sama putih gitu. Pokoknya khusus untuk tempat sholat ini aku kasih warna putih. Aku kasih temanya pokoknya coklat sama putih gitu. Nah tapi untuk dinding yang lainnya aku tetap kasih warna biru. Next kalau ada rezeki lagi kita akan cat dinding yang lainnya lagi ya. Dan sedikit-sedikit kita
buat sesuai dengan apa yang kita impikan gitu ya teman-teman. Nah ini Mas Alvaro tuh muter-muter, itu tadi tuh sebenarnya aku suruh matiin videonya dan ternyata dia nggak matiin, tapi dia ngefokusin ke dia gitu. Ini tuh dia sayang aku, terus habis itu dia sayang ayahnya. Udah pokoknya Masya Allah banget, anak aku nih sweet banget pokoknya. Aku cuma bantuin kayak, kan suami aku pakai roll gitu ya, nah untuk sela-selanya karena dinding aku kan dinding kayu, jadi untuk sela-selanya aku pakai kuas aja. Nah untuk yang bagian atas itu suami aku yang ngecat, terus bagian kayak tengah ke bawah itu aku yang lanjutin gitu. Ya setidaknya aku berkontribusi meskipun cuma sedikit lah ya. Ya nggak apa-apa. Oh ya, ini aku kan karena siang-siang dan cuacanya nggak gimana ya, panas enggak, mendung iya, cuman nggak itu ya, nggak yang dingin, jadi tetap ada panas, jadi aku nggak pakai lengan panjang. Nah di sini adik Reza udah mulai bantuin. Dia awalnya tadi tuh kayak jijik gitu sama bau catnya, kayak kata dia bau gitu kan, terus tapi akhirnya dia kembali malah pakai kuas, dia ambil kuas dan dia ngecat dinding sendiri. Sebelumnya yang cat sebelum itu tadi dia kan beda tuh. Nah sekarang udah bisa searah tuh, pokoknya dia mau bantuin. Dia pokoknya kalau dia nggak jijik itu dia pasti mau ikut, pokoknya dia harus ikut andil dalam menyelesaikan apapun gitu. Gak apa-apa lah ya, untuk daerah pojok situ nanti juga sama ayahnya dibenerin lagi karena di situ belum dicat kan, jadi sama suami aku udah itu gak apa-apa di pojokan situ aja gitu. Tuh dia udah penuh cat semua, pipi dan tangannya juga banyak cat. Terus Mas Alvaro juga gitu, tadi tangannya cat, rok aku pun jadi korbannya, ada kena cat juga. Tapi habis ini anaknya mandi karena ini udah sore ya teman-teman, udah sekitar jam 4 gitu. Lanjutin tadi kan sisi sebelah kanan sudah, sekarang sisi sebelah kirinya. Oke, kita lanjut untuk cat raknya. Nah untuk raknya sendiri nih suami aku juga ya yang buat, jadi kita cat aja pakai warna putih sesuai dengan temanya gitu ya teman-teman. Soalnya aku bakal taruhnya di depannya sekat ini. Tadi yang ngecat suami aku, tapi aku bantuin, tapi nggak aku video karena aku lepas jilbab. Jadinya aku video sedikit aja waktu suami aku ngecat. Habis itu nggak aku video karena aku lepas jilbab gitu ya teman-teman. Terus ini kan ini dilanjut, udah jam berapa ya, ini kayaknya udah habis, ini udah kayak mendekati maghrib gitu ya teman-teman. Ya ini udah kayak mendekati maghrib gitu, soalnya aku lanjut
untuk cat di warna ini. Ini tuh kode catnya salah ya, harusnya dia yang 301 tapi kita salah beli di 309. Niatnya tuh mau disamain dengan yang sekat ruang tamu itu ya teman-teman, tapi ternyata salah, agak kemerahan ini, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, ini udah lanjut, ini udah habis berbuka puasa. Aku nggak videoin aku masak karena durasinya pasti bakal panjang, dan untuk masaknya aku nggak yang ribet. Aku tadi cuma masak sayur bening sama sambal ikan aja, sambal ikan layang gitu. Nah udah selesai aku ngepelnya, terus aku tata-tata ini untuk karpetnya. Udah kering, terus aku tata karpetnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya karpetnya nih harusnya tuh ukuran yang nomor 2, tapi karena kemarin pesen nggak ada, jadinya nggak apa-apa lah, aku pakai aja yang ada punya aku. Ini udah karpet udah maksudnya bukan beli baru ya, jadi yang untuk di ruang tamu aku kasih yang baru gitu. Tapi karpet ini jarang banget aku pakai, mungkin masih beberapa kali gitu aku pakai, makanya aku taruh di tempat sholat gitu, dan baru juga aku laundry. Nah ini rak yang dibuat suami aku, masya Allah banget, cantik, sesuai dengan tema putih dan di depannya ada coklat gitu. Oh ya, kalian jangan galvok sama rumah aku yang masih berantakan ya. Habis beresin di sini, aku beresin rumah aku pel semuanya, karena kalau satu direnov tuh pasti semuanya ikut kotor deh perasaan tuh. Nah ini aku tata-tata aja dulu, aku kembalikan semua ke sini, karena sebelum dicat itu ini udah ditempatin juga ya buat tempat sholat, dan karena mau dicat jadinya kita bongkarkan semuanya. Terus ini aku kembalikan semuanya di tempatnya gitu. Nah sekarang lebih cantik, lebih cakep, masya Allah. Terima kasih suamiku, sarang heo. Mau banget ada Mas Alvaro yang di samping aku, karena dia memang lagi tidur ya, nih anak 2 aku di kamar. Aku voice over jam segini masih hening aja gitu. Nah semuanya udah aku tata di sini. Itu tadi songkoknya suami aku dan anak-anak udah segini aja. Itu untuk gantungan kalau habis sholat mukena atau sarungnya kita gantung di situ. Oke semuanya, udah kayaknya videonya udah mau berakhir. Oh ya, untuk para korban banjir aku mengucapkan turut-turut berbelasungkawa. Semoga di bulan yang suci ini, atas musibah ini, kalian semua diberikan ketabahan dan pahala kalian dilipat gandakan. Jujur aku tuh nyesek banget lihat beritanya, tapi ini semua kan sudah kehendak Allah ya. Semoga diganti dengan yang lebih-lebih lagi. Oke semuanya, videonya udah berakhir dan tempat sholat aku udah rapi, alhamdulillah banget. Thanks for watching semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.